Halo Doktip. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Doktip? Baik, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat ya P21 sudah. Alhamdulillah. Jadi selama ini mereka bilang kurang bukti, nggak akan bisa Itu. P21. Nah, kita tahu pakai fakta. Fakta. Betul. Gimana Ya. Dok kelanjutannya nih nanti ke depan? Nah, jadi besok insya Allah besok kita bakalan ngadain preskon. Oke. Jadi di situ Dotif akan jelaskan tentang P21 dari saudara DRL. Sekaligus kita juga akan menayangkan beberapa bukti Oke. keterlibatan dari istri DRL. Berarti ini akan dibawa ke TPPU-nya, Dok. Indikasi TPPU Betul, berarti. jadi nanti pasal TPPU dan pasal 55 untuk turut serta. Oke. Jadi selama ini kan istrinya belum tersentuh. Terus untuk percetakan stiker itu siapa yang nyuruh? Karena ini kan seperti kayak komplotan ya. Betul. Nggak mungkin untuk pemesanan stiker itu sendiri dilakukan oleh DRL sendiri. Betul. Misalnya. Ini kan hasil kerjasama kan. Iya. Harusnya juga diselidiki termasuk dari siapa yang memberikan perintah untuk mencetak stiker, di mana stiker tersebut digunakan untuk menutupi produk aslinya atau relabeling. Seperti itu. Jadi besok kita akan munculkan video-video itu termasuk keterlibatan istrinya, termasuk jejak digital istrinya yang ikut menjual mini stem cell. Berarti harusnya masuk juga ini Dok, karena kan menjual itu. barang yang sama. Betul, jadi memang ini yang kita mau pertanyakan gitu loh. Jadi supaya nanti tidak ada apa ya istilahnya ya, praduga-praduga, dugaan-dugaan yang akhirnya malah membuat nanti PMJ jadi nama PMJ jadi nggak bagus gitu. Ya betul. Berarti Ya, masih sementara ada kesempatan kan kita ya Dok masih ini. yakin. Masih ada karena kesempatan bisa untuk masuk. Masih bisa karena bisa juga dibuatkan nanti jika pemeriksaan lebih lanjut kan ada sprindik baru. Oke. Gitu. Jadi untuk pasal TPPU dan 55 yang penting ini harus masuk dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau nggak P21 dianya bisa lolos keluar. Bisa lolos. Oh Iya, berarti ini nanti jadi udahlah. laporan baru lagi Dok. Bukan laporan baru, Laporan sprindik baru, baru. pemeriksaan baru jadinya. Oh jadi penambahan nanti. Pemeriksaan lanjutan gitu. Oke. Iya iya. Ada. Gitu. Jadi kan sama seperti dulu itu kan untuk kasusnya Nikita kan tidak ada TPPU ya di awalnya ya. Iya betul. Tapi kan selanjutnya ada dugaan pasal TPPU. Gitu juga sama sih seperti ini. Iya iya. Gitu. Berarti Cuman yang ini kan sekarang banyak. Dok, Gimana Dok? Dokter pengen ngebahas tentang pengakuan dari di sini pengakuan dari Richard di depan kita semua di sini pada saat kita sidang majelis disiplin profesi di depan 3 anggota majelis mengakui bahwa mini stem cell yang diinjeksikan ke konsumen dari klinik Athena itu bukan merupakan stem cell. Itu adalah sekretom. Nah, sekretom ini, Master, ini modalnya itu kurang dari 1 juta. Berbeda banget dengan stem cell. Nah, kalau stem cell ini kan memang harganya ratusan juta. Ya, jadi si Richard ini menjelaskan di persidangan majelis tersebut bahwa dia sengaja menggunakan nama mini stem cell untuk marketing. Sehingga berarti ya kan ini sudah masuk penipuan dong Dok. Nah, betul. Jadi di situ otomatis anggota majelis juga bisa melihat sendiri. Tapi nggak cuman itu juga majelis. Kalau misalnya dia bilang sekretom, kenapa dia melakukan injeksinya itu secara intravenous? Itu apa Sementara Dok? sekretom dimasukkan ke vena.
Oke. Sementara sekretom itu biasanya dilakukan secara intramuskular atau disuntikan ke otot. Oke. Nah, ini apa yang dia gunakan? Kok penyuntikannya dilakukan ke intravenous? Ini apa dasarnya dia melakukan itu? Itu bahaya sekali. Berarti Kalau kan memang ini sekret- suntik akhirnya, Dok. Betul lah. Efeknya bisa jadi apa, Dok? Nah, itu Efeknya? ya bisa terjadi anafilaktik shock, bisa karena itu masih dalam uji klinis, belum terbukti secara klinis kalau itu memang benar-benar berfungsi. Jadi masih dalam taraf uji coba. Oke. Nah, jadi ini seolah-olah kayak dugaannya dokter pasiennya pun dijadikan pasien uji coba. Ini kan Wah. nggak etis sama sekali gitu. Nah, Iya, ini nanti padahal kan dia besok. dokter. Nah, itulah yang nanti besok kita akan ungkap dan masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana DRL ini menggunakan profesinya ya untuk masyarakat khalayak umum lah gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nanti kita akan bongkar lah di situ termasuk tayangan-tayangannya, jejak digitalnya. Jadi sebenarnya yang membongkar itu ya dia sendiri bukan Doktif ya. Iya, di depan sidang kode etik itu kan kemarin. Iya betul dan sudah mengakui. Tapi kan istrinya bilang bahwa istrinya jejak digital istrinya kan bilang bahwa itu adalah stem cell Iya. dalam jumlah yang kecil. Kok sekarang suaminya bilang itu sekretum bukan stem cell? Nah, Ini yang mana yang benar suami istri ini? kena. Harusnya kena tuh, Dok. Nah makanya besok kita lihat ya keseruan apa nih yang akan Dokter bongkar pada saat press kon Nah. besok. Seru nih. Kalau Dokter kan nggak pakai tedeng aling-aling ya. Jadi kalau saudara Reni Effendi ini Dokter nggak pakai inisial nih. Dokter Reni Betul. Effendi, Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan pada saat Anda menjual itu di VT Anda. Mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Sementara suami Anda Richard mengakui di depan kita semua bahwa mini stem cell yang diinjeksikan di klinik Athena bukan stem cell tetapi hanya sekretom. Siapa yang berbohong? Itu. Nah, siapa? Jadi jutaan ini rupiah ya. Jadi dari yang modal 1 juta di up markup menjadi 15 juta dengan melabeli mini stem cell. Padahal kalau di klinik-klinik mewah, terbesar sekalipun mewah, itu biasanya sekretom itu dihargain sekitar 3.500.000 itu paling mahal. Iya. Nah, gitu kan dengan pelabelan mini stem cell bisa dijual seharga 15 juta. Aduh. Ini sama aja kayak makan buah si malakama, Dok. Mereka berdua maju kena, mundur kena, mereka berdua. Masuk Ya harusnya. itulah. Ya nanti biarkan itu masyarakat nanti akan menilai. Kalau Dokter hanya menyampaikan fakta, datanya seperti apa, silahkan nanti kalian buktikan di persidangan. Yang jelas itu adalah jejak digital kalian sendiri. Ya, Nah, jadi kalau- jangan nanti di situ juga ada lawyernya ya, Master ya. Jadi pada saat kita sidang Iya. ada lawyer dari saudara Richard. Di situ ada Bang Aziz Talauhu. Dan beliau Oke. mendengar sendiri bahwa itu ada pengakuan, bukan mini stem cell, itu adalah sekretom. Ya. Iya, berarti sudah sesuai fakta, Dok. Sekarang mah. Nah, iya betul. Tapi kalau yang kemarin itu nggak boleh direkam ya, Dok. Kalau untuk sidang Tidak kode boleh etik itu karena nggak memang boleh. itu kan sidangnya tertutup ya. Oke. Tapi yang dokter lucunya juga itu kan Zoom meeting ya. Iya. Nah, jadi DRL masih menggunakan Wix di situ. Oke. Jadi mungkin dia pengen ya tampil masih pakai Wix gitu di situ. Itu juga jadi pertanyaan karena kan pada saat itu anggota majelis juga menanyakan posisi Anda sekarang di mana. Nah, ternyata masih di tahanan Polda Metro Jaya. Cuman karena dokter nggak bisa nanya, Master, Mm-mm. ke beliaunya. Dokter sih pengen nanya, emang boleh ya ditahti Polda Metro Jaya pakai Wix ya? Pengen nanya gitu. Iya, Tapi iya. nggak boleh nanya. Jadi kita tidak boleh untuk saling bertanya. Oke. Bahkan lawyernya sendiri juga tidak boleh mengucapkan kata apa-apa, hanya menemani saja. Oh, berarti hanya audiensi aja berarti, Dok. Yang Betul. Jadi boleh mereka akan tanya jawab ya. mendengarkan.
Betul. Oke. Jadi dari pihaknya adoptif, dari saksinya adoptif, dan dari pihaknya mereka, dari pihaknya DRL dan saksinya DRL. Seperti itu. Nah, kalau untuk nanti pelimpahannya itu kapan, Dok? Biasanya Nah, setelah itu- P21. Nah, itu sih belum tahu ya, karena rencananya sih mereka kan pasti dokumen-dokumen itu mungkin setelah Lebaran karena sibuk banget. Oh, Lebaran ini kan- Haji besok ya berarti. Setelah Lebaran, karena kan nggak mungkin juga Senin Selasa, hanya aktifnya kan di hari Senin Selasa. Oh iya betul. Selanjutnya kan Lebaran Haji, mungkin ya, nanti nggak tahu sih. Tapi kalau gambarannya sih setelah Lebaran Haji baru akan ada pemindahan tahanan. Oke. Karena kan ada dokumentasi yang harus disiapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Iya betul. Mm-mm. Ya intinya mah berkas sudah lengkap, tinggal dilimpahkan aja berarti ya, Dok. Betul. Jadi alhamdulillah sudah lengkap, sudah bisa apa? Menunjukkan bahwa ini bukti-buktinya udah cukup gitu. Kalau memang terjadi dugaan tindak penipuan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk kemarin kan Doktif sempat ya bilang untuk kasusnya SS ini kayak masuk angin di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, ini gimana, Dok, untuk Iya betul, lanjutannya? untuk kasusnya SS. Nah, betul. Jadi ada surat, jadi memang ada surat permintaan yang diberikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya sudah keluar tapi butuh revisi. Nah, pada saat butuh revisi dan diminta lagi ke Pengadilan Jakarta Selatan, Agak putus-putus, Dok. Oh, seolah-olah mandek. ya, jadi gini, dari pihak Polda Metro Jaya minta surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini responnya nggak ada. Oke. Jadinya dari Polda juga kesulitan, penyidiknya ada apa dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini kita juga akan bahas. Oh, nanti di preskon itu nanti Doktif akan bahas juga gitu. Iya. Nanti kita bahas, termasuk betul surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah kirim keluhan, tapi tidak ada jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini gimana pelayanannya kalian nih, harus kita pertanyakan nih. Itu. Terus untuk kasus juga yang dari AS yang di Polres Medan. Iya. Nah, itu juga akan kita bahas besok. Oh, besok juga dibahas. Ini tadi ada yang tanya untuk preskonnya jam berapa, Dok? Insya Allah kita sih preskonnya di jam 11 siang. Oh, jam 11 siang. Jam 11 sampai jam 12. Terus juga gitu. banyak juga nih, Dok, yang nanya, FS kapan ini? FS kapan gitu? Ini sudah naik sidik juga kan, Dok? Sudah naik sidik, jadi nanti cuman dari pihaknya Doktif memang kemarin itu kan sempat sakit, Doktifnya juga pada saat dipanggil juga sempat sakit. Jadi kemungkinannya sih minggu depan pemeriksaan dari pihak kita diselesaikan. Jadi selanjutnya panggilan dari dia, panggilan buat dia. Iya. Tapi yang jelas dia harus datang, karena kalau kali ini dia nggak datang kan jemput paksa ya, 2 kali nggak datang. Iya betul, jemput paksa. Ini yang mau Betul. kita lihat, Dok, sebenarnya biar dia dijemput paksa gitu. Kayaknya sih dia kan tipe-tipenya hampir sama kayak Suneo. Jadi kayaknya kalau udah naik sidik kayaknya dia malu, dia pasti datang sih, nggak mungkin Datang dia. ya. Iya. Nggak mungkin dia harus jejak digital dia dijemput paksa, kayaknya dia nggak mau juga sih ada kayak begitunya. Iyalah. Malu dia pasti kalau kayak gitu. Datang Iya. juga malu dia, Dok. Oh, malu juga akhirnya dia datang juga gitu ya setelah dia lama ngeles-ngeles ya. Paling ntar lari dari wartawan biasanya begitu kan. Atau Sama kalau nggak kayak pakai yang ono. masker deh, nepos kayaknya. Oh, Nggak pakai masker kayaknya, iya. Pakai masker biasanya. Kalaupun datang nanti dia pakai masker tuh, nepos tuh, ya kan? Masa Iya. Markus jadi tersangka? Nih jatuh harga dirinya, Dok, itu. Habis sudah. Orang dia bilang katanya kan Doktif kemarin itu kan
berseteru sama Nikita Mirzani, Dokter Oki. Nah kemarin di labnya Dokter Oki tuh masuk, ngajak ke BPOM kan? Iya bareng betul. Ya udah Iya, makanya ngajak bareng. ini kebanyakan halusinasi, udah biarin. Karena dia mungkin juga stres ya, dilepeh sama SS, dibuang sama sana sini. Ini Tesnya nggak pernah naik. Iya, harusnya RG juga ngelepeh dia ini harusnya. Harusnya, tapi kan sudah ada perjanjian 30% itu sih, jadi agak kesulitan ya. Iya, itu. Biarinlah biar habis. Duitnya biar habis. Udah diikat jadinya, betul. Kasihan sih kalau udah kayak begini kan, sebenarnya kalau dia mikir gitu kan. Ya gimana, makanya dia harus pasang badan. Resikonya emang si Nepos nih harus pasang badan untuk DRG, tapi 30% keuntungan Iya, dari ini betul. diambil sama Nepos gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang meres itu siapa sih? Lah iya. Yang meres ya dia tuh. Nah, Yang ada di balik kasus-kasus itu. nah, ya Markus itulah mereka dia sendiri. Markusnya siapa? Nepos. Iya. Ini menurut pandangan Doktif nih, kemarin kan kita pernah bahas DRL ini kan role model untuk bisa ke RG, Dok. Berarti ini kan sudah masuk. Seharusnya kan apa yang dilaporkan juga harusnya masuk kan, Dok? Betul, betul. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja gimana kinerja jadi dari penyidik dan korban-korban ini nanti. Karena kan kalau Doktif memang melaporkan itu kan juga korban-korbannya juga banyak kan. Itu. Jadi nanti tinggal tunggu korban-korban juga keterangan korban lain dari DRG. Iya. Tinggal nunggu Berarti itu aja sih kalau menurut Doktif. Iya, kalau misalkan nanti ke depan DRL masuk ada indikasi tindak TPPU, berarti kan ini juga bisa diaplikasikan ke permasalahannya RG juga ke depan kan, Dok? Seharusnya sih bisa, betul. Iya. Jadi tindak pidana di atas 4 tahun, kerugiannya juga miliaran, ya seharusnya sih bisa. Iya. Jadi yang kita lihat begini, kalau yang indikasi TPPU-nya misal nih, dari penjualan DNA sapu-sapu, Wetometo, ini kan penjualannya ke rekening istrinya. Ya, betul. Nah, terus kenapa kok ke rekening istrinya? Tidak menggunakan rekening dari PT-nya dia. Iya. Nah, dari dugaan TPPU-nya itu bisa diambil dari sini. Berarti Dari kan situ bisa, ada, karena kan ada apa gitu loh. Dan ternyata setelah naik sidiknya pun ada perubahan nomor rekening, berubah ke CV. Berarti ada dari apa situ aja lagi? seharusnya sudah ada kayak semacam mau pengaburan kan? Betul. Nah, itu yang ingin itu kita kejar lah penyidiknya itu sebenarnya. Tuh. Itu yang pengen Dokter sebenarnya pengen kawal itu pasal 55 keikutsertaan dari istrinya yang akan Dokter tampilkan bukti-buktinya bagaimana istrinya juga ikut menjual tersebut ya, produk yang berbahaya tersebut. Jadi kan harusnya pasal 55 pun bisa disertakan. Betul. Dan akhirnya ke pasal TPPU. Seperti itu sih. Jadi besok lah kayak nanti kita ungkap semuanya. Gitu. Iya. Karena kan framing yang beredar sekarang kan kenapa harus Doktif yang melaporkan bukan korbannya? Jadi kan setiap masyarakat sekarang bisa untuk melaporkan, Dok. Atau bagaimana, Dok? Semua bisa. Cuman kan yang namanya melaporkan itu kan juga butuh biaya, waktu, pikiran, tenaga semua kan. Apalagi melawan seorang DRL yang terkenal kebal hukum itu kan nggak mudah, Master. Iya, betul. Kalau ditanyakan apakah sudah pernah melaporkan, sudah ada yang melaporkan Wetometo ini di 2 Polres yang berbeda. Oke. Tidak jalan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong melaporkan itu nggak gampang melaporkan aja. Orang Doktif melaporkan di Polda Metro Jaya aja pertama kali ditolak kok. Iya. Cuman pada saat itu Dirkrimsusnya ini Pak Ade Syafri. Nah, Pak Ade Syafri itu orangnya tegak lurus merah putih dia.
Jadi beliau saat ini sudah menjadi Dirkrimsus Mabes Polri bintang 1 beliau. Oke. Dan ternyata dengan dipegang oleh beliau banyak banget Master kasus miliaran, ratusan miliar yang merugikan negara itu terbongkar. Alhamdulillah. Nah, salah satunya adalah yang DSI, yang Oke, syariah yes. itu. Oh ya, 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 ya. Itu ya. dibongkar sama Pak Ade Safri. Mm-mm. Terus ini. Nah, terus ada lagi yang itu. Iya, jadi ada lagi ini apa namanya, penyelundupan ratusan miliar juga. Oh ya, 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 ya. Dibongkar juga itu, Ya, Dok. penyelundupan. Ya, itu juga gitu tuh. Iya, iya, iya. Ya. Penyelundupan ratusan miliar itu juga ini apa namanya diungkap oleh Pak Ade Syafri. Jadi Pak Ade Syafri itu nggak bisa disiram. Bener-bener Iya, iya, tegak lurus banget. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Pak Asep, Pak Kapolda Metro itu juga sama. Udah tegak lurus banget, merah putih banget, makanya sampai si DRL bisa ditahan tuh prestasi luar biasa. Iya, betul. Gitu. Ini kan menggugurkan juga stigma di masyarakat bahwa dia ini kebal hukum. Jadi kan ini sekarang sudah tidak ada lagi yang kebal hukum. Gitu, Dok. Tidak ada. Nah, kemarin kan di dalam live itu juga saya lihat dokter ini juga akan membahas satu produk tuh yang dari Purworejo atau mana tuh, yang di polybag itu, yang ada etiket biru. Nah, ini apakah sudah ada kelanjutannya? Nah, iya, apakah sudah ada kelanjutannya tuh, Dok? Nanti akan kita laporkan bareng dengan yang PSEF itu, Orlin itu ya, jadi yang dari Tegal itu, yang punya kalau nggak salah Sri Semiati ya. Jadi dia menggunakan kedok PSEF-nya dia untuk menjual etiket biru secara bebas. Sementara kita bisa membeli tanpa melalui konsultasi. Tuh, jadi dia menggunakan kedok PSEF. Jadi nanti kita akan laporkan juga itu. Cuman kan dokter lagi healing dulu lah. Oh. Liburan dulu, gitu. Oh, lagi liburan nih, Dok. Iya. Liburan Jadi dulu lah. mengganggu Nanti ini mungkin jadinya. Minggu depan. Enggak apa-apa, ini Oh, pas minggu sekaligus depan. di jalan juga ini. Oh, siap. Udah selesai. Mau persiapan besok mau preskon juga kan. Jadi persiapan aja istirahat Iya. sambil pas scroll Refreshing ada dulu. master ya udah naik sebentar gitu. Siap, terima kasih nih, Dok, udah masuk nih. Jadi Oke. netizen jadi tercerahkan gitu, Dok. Besok berarti Iya. jam 11, Dok, Besok mulainya ya, nanti konferensi insya Allah pers. kita live jam 11 ya Master ya. Tuh, ya, oke, siap. Dokter pamit dulu, kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Sama-sama, Dokter. Wah, Oke, sama-sama, makasih. mohon maaf, Iya, sama-sama, selamat Dokter. malam. Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.